Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, untuk video kali ini Buya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Buya memberlangsungkan rekaman ini di atas mobil, di atas kendaraan. Saking kesibukan Buya yang luar biasa, mohon maaf. Tapi alhamdulillah Buya mempunyai kesibukan yang luar biasa. Daripada kita tidak punya kesibukan, itu lebih capek lagi. Buya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan tugas yang cukup banyak untuk menyampaikan hal-hal yang penting, solusi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini pun Buya akan berbicara tentang perceraian. Perceraian di berbagai negara, terutama di negara berkembang, apalagi di negara miskin. Begitu sangat banyak kasusnya. Bahkan terus meningkat, tidak menandakan penurunan. Yang lebih menyakitkan lagi, teliti punya teliti, ternyata kasus perceraian begitu banyak di negara-negara muslim. Ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Karena perceraian itu adalah sesuatu yang sangat tabu ya dalam kehidupan kita berkeluarga. Memang dibolehkan perceraian itu, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paham tentang hadis ini, paham tentang istilahnya itu ketentuan ini, pasti baik sang suami ataupun sang istri akan menjauhi daripada istilahnya itu kejadian perceraian. Baginda Rasul bersabda, man halallaha syai'an. Begitu. Jadi perkara yang memang dihalalkan oleh Allah, abgodu ilaihi minat tolak, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Masa iya sih kita istilahnya itu mau, atau kita seseorang yang dibenci Allah? Alangkah ruginya, berpuluh-puluh lipat bahkan beratus-ratus lipat rugi daripada dibenci oleh orang lain. Ini Allah yang membenci. Man ahlallaha syai'an abghadu ilaihi talaq. Jadi bagaimana ini? Hal ini berlangsung begitu saja. Maka pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan tentang talak ini atau perceraian ini. Mudah-mudahan solusi yang Buya sampaikan pada kesempatan ini menjadikan perceraian itu tidak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan hanya sedikit kasus perceraiannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Nah, pada pembahasan ini Buya akan menyampaikan berkenaan dengan ketentuan ya tafahum mutabadil. Ini ketentuan tafahum mutabadil ini mesti dipahami oleh semua pihak. Tafahum mutabadil diartikan kesepahaman. Sesuatu yang tentu kita sudah paham berkenaan dengan kesepahaman. Tidak usah dijelaskan lebih jauh lagi tentang kesepahaman ini. Sebagai contoh, tafahum mutabadil. Baginda Rasul bersabda bahwasanya idza matabnu adama in qata amaluh. Apabila sudah mati anak Adam, in qata amaluh, maka putuslah seluruh amalnya, illa salasun, kecuali 3 perkara. Pertama, shadaqatun jariyatun, ya, sedekah jariyah yang terus mengalir tentu. Kemudian ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun solihun yad'ulahu, doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Nah, untuk waladun solihun yad'ulahu perlu dipahami, ini disebut dengan tafahum mutabadil namanya. Kesepahaman. Ya. Jadi kalau doanya saja dari anak yang soleh itu menjadikan sedekah, menjadikan mengalir terus kepada almarhum dan almarhumah, orang tuanya. Terlebih lagi amaliyah, gak usah dibahas, gak usah dijelaskan lagi oleh baginda Rasul. Kita sudah mesti paham tafahum mutabadil, kesepahaman. Kalau doa anak yang soleh sampai kepada orang tua, ya, almarhum, apalagi perilakunya, amaliyahnya, amal solehnya, sudah jelas itu lebih diterima daripada doa. Itu yang sebetulnya tabadul atau tafahum mutabadil. Contoh, misalkan ada seorang orang tua, seorang ibu, ya, suaminya sudah meninggal, punya anak laki-laki 3 misalkan. Pada saat itu dia sakit, tidak mau telepon ke anak-anaknya, takut merepotkan anak-anaknya. Tetapi tetangganya makin khawatir. Tetangganya bilang, "Bu, telepon saja anak-anak ibu. Nanti kan yang disalahkan kami juga kalau ibu meninggal dunia. Coba telepon." Terlebih lagi kan ibu berkata kepada kita di sini bahwa penyakit ibu ini sekarang agak lain. Ya, atas desakan, usulan dari tetangga-tetangganya, akhirnya ibu yang bersangkutan menelepon. Anak yang pertama ditelepon, "Nak, ini ibu berat juga," mau mengatakan ibu ini sedang sakit, Nak, dan sakitnya cukup parah sepertinya. Terus anak yang pertama menjawab bagian, "Aduh ibu ya, tunggu dulu lah, sabar aja Bu. Saya sedang sibuk nih, gak bisa datang, sabar aja Bu. Ibu kok sakitnya parah sekarang? Makan apa tadi? Jangan-jangan ibu segala dimakan ya?" Nah, itu jawaban anak yang pertama. Ibunya kecewa dengan jawaban anak pertama itu. Dan menelpon kepada anak yang kedua, "Assalamualaikum Nak, ini ibu sakit agak parah sepertinya." Anak yang kedua bilang, "Oh iya Bu, doanya saja dari saya ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala secepatnya memberikan kesembuhan kepada ibu." Lantas anak yang kedua itu berdoa, "Allahumma rabbana sa'dibil ba'sa ishfi anta syafila shifa'a illa shifauka shifa'a la yughadiru saqama la ba'san tuhron insyaallah a'udzu bi izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadiru rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qawmil kafirin." Doa. Ibunya setelah mendengar doa dari anak yang kedua agak sedikit lega, tidak seperti anak yang pertama.
Tetapi bukan menjadi solusi, karena memang penyakit ibu yang bersangkutan makin lebih parah. Akhirnya berdoa kepada yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu ini sakit, sepertinya sakitnya agak parah, nah. Gimana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu sakit ya? Ya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala cepat menyembuhkan ibu. Allahumma rabbana sa'adibil ba'asa Ishfi ya Allah anta syafi la syifa illa syifauka syifa la yughadiru saqama la ba'san tahurun insyaallah a'udzu bi izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ibu, mudah-mudahan ya doa saya ya ibu cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu siap-siap ya bu, berpakaian. Saya sebentar lagi menuju ke sana. Saya akan membawa ibu ke rumah sakit. Ibu jangan berpikir apa-apa, seluruh biaya insya Allah saya akan menanggungnya. Nah, menurut pandangan saudara-saudara, siapa yang paling baik di antara ketiga anak ini? Ya, jelas yang nomor 3. Si anak yang nomor 3 itu ya berdoa dengan begitu tulus, termasuk sama dengan anak kedua. Tapi ada lebihnya. Anak ketiga itu langsung akan membawa ibunya ke rumah sakit, ya, kemudian menanggung seluruh pembiayaan. Ini yang disebut dengan tafahum mutabadil. Ya kalau doa diterima, apalagi amalia. Anak kedua kan berdoa, ya, tapi anak ketiga dengan actionnya, amalnya itu lebih hebat, lebih afdol, lebih utama. Nah, itu yang disebut dengan tafahum mutabadil. Nah, berbicara tentang perceraian harus ditafahum mutabadilkan dengan apa bu ya? Ditafahum mutabadilkan dengan pernikahan. Mau tidak mau harus ditafahum mutabadilkan. Artinya bagaimana kita sudah paham betul bahwa rukun nikah itu ada 5. Ada calon mempelai pria, ada calon mempelai wanita, ada wali, ada 2 orang saksi laki-laki, dan ada ijab kabul. Tidak ada saja salah satu yang tidak ada di 5 rukun itu, maka tidak sah ya nikahnya. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, la nikaha illa biwaliyin wala syahidai adlin. Ya, tidak sah pernikahan tanpa ada wali dan 2 orang saksi yang adil. La syahidai adlin, tidak ada 2 orang saksi yang adil. Nah, tentu saja dalam hal ini pun karena termasuk ini tafahum mutabadil, perceraian pun juga sama ada rukunnya. Bukan lagi mempelai wanita laki-laki, tetapi sudah menjadi ada suami. Rukunnya itu, rukun perceraian itu ada suami, ada istri, dan tidak usah ada wali lagi karena sudah menjadi suami istri. Ya, untuk perceraian itu adanya suami, adanya istri, adanya 2 orang saksi. La syahidai adlin, jadi tidak sah perceraian tanpa 2 orang saksi. Ini termasuk tafahum mutabadil. Termasuk juga yang disebut ya dengan ijab kabul gitu ya. Nah, ini termasuk tafahum mutabadil, tidak usah kita cari-cari dalil menyangkut tentang bahwa perceraian harus ada saksi. Sadar diri dong. Ini tafahum mutabadil. Sebagaimana tadi contohkan tadi di dalam idza matabdu adama in qata amalu. Jadi perceraian itu akan sah bila ada suami tentu, ada istri tentu, ada 2 orang saksi laki-laki atau 4 orang perempuan ya, dan itu juga harus adil, dan yang keempatnya harus ada ijab kabul. Perceraian yang tidak ada ya, istilahnya itu saksi, itu tidak sah. Menyangkut perceraian ini adalah sesuatu yang mesti dijaga, jangan sampai istilahnya itu dipermudah sehingga muncul ketentuan permudahlah pernikahan, persulitlah perceraian. Bagian Rasul bersabda, tazawwaju, nikahlah kalian.
Tapi wala tutoliku, dan kalian juga jangan bercerai. Jangan bercerai. Mengapa fa'inna tolako? Ya, karena memang fa'inna tolako, tolak itu ya yahtazu. Nah, dikatakan di sini yahtazu lahu apa? Lahul arsh. Bergetar, bergoncang dengan sangat hebat arsy itu kalau ada perceraian, apalagi muslimah dengan muslim. Dan iblis laknatullah beserta dengan setan-setan bersorak-sorai mengadakan pesta ria kalau ada seorang muslimah dan seorang muslim bercerai. Mereka mengadakan pesta perceraian atas keberhasilan mereka menggoda. Jangan lupa wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kita mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu ya musuh yang nyata bagi kita. Ya, jangan begitu mudah kita melakukan perceraian. Ya, tidak bisa kalau tidak ada orang saksi. Misalkan seorang suami, saya ceraikan kamu, ya, tapi tidak ada saksi, tidak sah. Ya, yang tidak sah itu perasaan itu pertama, kalau memang dalam kondisi emosi lagi bertengkar, wah, jelas itu tidak sah. Di samping sedang emosi tidak kontrol, tidak sadar, ya, tidak sesuai masuk logika. Yang keduanya tidak ada orang saksi. Jadi meskipun orang itu baik-baik ke suaminya, ke sini ya mami, ya kita ini keluarga kelihatannya dilanjutkan ini tidak akan masalah ya mah. Kita saling memahamilah, di antara kita banyak kekurangan. Sepertinya kita sudah tidak cocok ya mami. Dengan tidak ada paksaan, dengan kesadaran, papa ceraikan mami, talak 1. Itu tidak jadi, tidak sah. Karena tidak ada orang saksi. Harus ada 2 orang saksi. Panggil dulu saksi dari pihak kita selaku sang suami. Dan harus menyampaikan kepada saksi itu permasalahannya, dan sampai juga tidak boleh kita menjadi saksi mentang-mentang kita saudara dengan laki-laki itu, kita mau jadi saksi begitu saja. Harus tahu dulu permasalahannya. Bahkan saksi dari pihak laki-laki ataupun saksi dari pihak perempuan harus mempertahankan diri keluarga itu. Sama-sama membujuk sang suami, sama-sama membujuk sang istri, jangan sampai terjadi perceraian. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita harus ingat masa-masa dulu kita ta'aruf, harus ingat masa-masa dulu kita saling menyayangi. Yuk kita saling mengisi kekurangan di antara kita. Begitu yang dilakukan oleh saksi, baik saksi dari laki-laki ataupun dari saksi perempuan. Ini dalam rangka mempersulit perceraian. Ya, dalam rangka mempersulit perceraian. Yang sampai perceraian itu begitu sangat mudah begitu. Ya. Ini perlu Buya sampaikan tentang tafahum mutabadil. Ya, tidak sah kalau tidak ada orang saksi. Setelah 2 orang saksi itu memberikan nasihat dan sebagainya, kemudian tidak boleh langsung hari itu, sebaiknya besoknya lagi, siapa tahu saling mendinginkan dulu, cooling down. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya, 2 orang saksi itu menyaksikan. Kemudian ada ijab kabul. Masa pernikahan ada ijab kabul kita meminta kepada wali, artinya wali daripada istri kita, calon istri kita, sementara sudah menjadi istri dihukum dengan kita. Begitu mudah kita menceraikannya. Ada ijab dan kabul. Jadi misalkan begini kata sang suami, mami, udahlah papi, sudah tidak cocok, dan ini kan 2 orang saksi sudah menasihati kepada kita, dan tetap sajalah meskipun kita dinasihati, memang sudah berulang-ulang lah kejadian ini, kita terus bertengkar, takut nanti ada kecelakaan. Udah ya papi, ceraikan mami 1, misalkan namanya itu ada talak 1 begitu. Nah, sang suami tidak begitu saja langsung ujuk-ujuk sudah bisa menceraikan. Ada kabul dong. Ijab dari sang suami, kabul. Kata istrinya, saya tidak menerima papi, diceraikan oleh papi.
memangnya saya punya kesalahan apa? Dan memang menceraikan seseorang itu, baik sang suami menceraikan sang istri ataupun sang istri menceraikan sang suami yang disebut dengan khulu, harus ada ilat. Ilat itu penyebab, tanpa penyebab tidak bisa begitu saja. Kata sang istri, saya nggak menerima, tapi artinya ya jelas sang suami masih status nikah, punya kewajiban ngasih nafkah lahir dan batin. Jadi kabul tidak sang istri. Apa kesalahan mami papi? Mami selama ini taat, ya istilahnya itu mengurus papi dengan baik. Saya selaku istri tidak nusyuz, tidak membangkang, tidak selingkuh. Saya juga selaku istri ahli ibadah kepada Allah dan selalu mendoakan papi, keselamatan papi, pekerjaan papi. Saya melayani papi, baik nafkah batinnya papi, kalau nafkah lahir kan kewajiban papi kepada mami. Saya tidak mau dan tidak ada bisa memaksa ini. Tidak bisa memaksa. Jangan mentang-mentang arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa sang suami pemimpin bagi kaum istri. Tidak bisa semena-mena. Islam ini agama rahmatan lil alamin. Islam ini agama yang betul-betul menjunjung keadilan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu itu berbuat adil dan berbuat kebaikan. Di mana keadilannya? Jika sang suami begitu saja ujuk-ujuk menceraikan tanpa menunggu kabul sang istri. Kalau begitu, Islam ini memperlakukan laki-laki semena-mena sementara kaum wanita menjadi penjajahan. Tidak bisa dong begitu. Harus menunggu kabulnya. Menunggu kabulnya. Kalau memang sudah kabul, sang istri sudah menerima, gak apalah papi. Meskipun selama ini kan saya rasa saya selaku istri melayani papi. Kalau papi ingin nafkah batin juga sama-sama dengan saya. Saya tidak nusyuz, tidak durhaka kepada papi, tidak selingkuh saya. Kemudian saya juga melaksanakan tugas-tugas saya. Ya. Dan saya juga mendoakan utama. Tapi kalau papi mau menceraikan, saya nggak apa-apa, saya ridho. Cuma saya minta doanya dari papi, saya mendapatkan suami yang lebih baik dari papi, lebih soleh, lebih hebat, supaya saya lebih senang lagi, lebih bahagia lagi. Kalau sudah sang istri menerima itu, baru. Ini zaman sekarang, ya sudah menceraikan tanpa ada saksi. 2 orang saksi laki-laki, kalau perempuan 4 orang perempuan. Dan juga sang saksi dari pihak suami dan juga pihak istri belum menasihati. Dan sang suami dan sang istri belum menyampaikan permasalahan kepada masing-masing saksi itu. Di sisi lain juga tidak ada ijab qabul. Ini kezoliman yang luar biasa. Tahu kan orang yang zolim akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang-orang yang beriman berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ya Allah. Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ya Allah. Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Ya Allah, janganlah kau menjadikan bagi kami. Rabbana ya Tuhan kami, la taj'al, jangan kau menjadikan kami ma'al qaumi zalimin, bersama dengan kaum yang zolim, yang aniaya, orang-orang yang begitu mudahnya menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Ya, sampai begitu Allah menghinakan orang-orang yang zalim. Sampai orang-orang yang beriman, yang bertakwa tidak mau bersama-sama dengan orang yang zalim. Bahkan baginda Rasul bersabda, ittaqi da'watal mazlumi fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu dengan doa orang yang dizolimi, karena sesungguhnya antara orang yang dizolimi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab kalau berdoa. Coba bayangkan kalau istri diceraikan begitu mudah, tidak ada saksi, tidak ada kabul, memang tidak sah sebetulnya.
Ya Allah, suami saya ini begitu zolimnya kepada saya. Doakan dia tidak mendapatkan lagi istri yang solehah. Saya doakan kalau dia mendapatkan istri yang nusuj, istri yang suka zina, istri yang suka selingkuh. Bagaimana nih kaum pria nih yang otoriter begitu mudah menceraikan tanpa kabulnya, tanpa saksinya. Doa istri yang dizolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong, ilat diperhatikan. Ilat penyebab perceraian tuh. Kalau kita menceraikan istri kita, kita nasihati dulu kekurangannya terus, dan kita juga jangan sampai begini. Istri kita ingin soleha, tapi kita tidak soleh. Itu namanya lawak, bodor, pandir. Kelucuan itu yang ada. Kalau kita ingin mempunyai istri yang soleh, kita dulu dong yang soleh, ya. Nyuruh istri tidak mau sholat, kitanya tidak sholat, kan jadi lucu jadi. Ya, bagaimana kita ini jangan sampai kabaromatan indallah antakulu malah tafalun. Begitu besar murka Allah kepada seseorang atau kepada engkau yang mengatakan sesuatu tetapi kamu lupa akan dirimu sendiri. Atakmuruna nasabil biri watang sonang fusakum wa antum tasluna kitaba afala taqilun. Sampai Allah, apakah kamu tidak menggunakan akal? Istrinya ingin soleh tapi kita nggak soleh, ya. Jadi betul-betul kita ini harus bijaksana seorang suami. Ilatnya kalau misalkan sang istri membangkang terus pada kita sudah nasihati, tidak mau melaksanakan sholat, kemudian disuruh untuk berjilbab tidak mau, maunya buka-bukaan begitu. Disuruh gaul dengan orang-orang baik tapi bergaul dengan laki-laki lain misalkan. Di grup WA-nya juga ada obrolan dengan laki-laki lain. Sudah dinasihati berkali-kali bahwa papi masih mencintai mami, tapi mami juga harus sadarlah kita ini kan ingin jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mami harus soleh, papi juga berusaha untuk soleh. Dinasih. Sholat tidak mau, ngaji tidak mau gitu. Diajak nafkah batin selalu menolak, kadang-kadang seringnya menolak misalkan. Tidak melaksanakan pekerjaannya, pulang kita ngantor, dia tidur, belum ada pasakan gitu. Padahal kita sudah menyediakan uang untuk belanja gitu. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Panggil saksi dari pihak kita, panggil saksi dari pihak sang istri, kita ceraikan saja. Dan kalau sudah begitu, tidak usah ada qabul. Karena ketentuannya dia sudah melanggar, kita menceraikan. Tinggal saksi yang menjadi saksi. Bagaimana qabul gimana? Karena memang istilahnya itu dia melakukan kemunkaran, ya. Orang yang munkar, Allah firman, wala tukhatibni. Jangan dilihat fil ladina zalamu, orang-orang yang zalim itu. Innahum mughraqun, akan celakakan oleh Allah. Akan diazab oleh Allah. Itu dalilnya dalam surah Hud ayat ke-37. Baru itu tidak ada qabul karena memang kondisinya sudah seperti itu. Nah, termasuk juga nih sang istri ya kepada sang suami, kalau tidak ada elat tidak bisa nusuj, tidak bisa gugat cerai. Gara-gara misalkan sang suami tidak seganteng tetangga, gara-gara sang suami tidak sepintar orang lain misalkan, lantas tiba-tiba kita mau menceraikan dengan hulu, mengembalikan buku nikah misalkan ke kantor urusan agama. Padahal sang suami ibadahnya baik, sang suami istilahnya itu tidak KDRT, tidak kekerasan kepada kita selaku sang istri. Dia memberikan nafkah lahir dan batin, kasih sayang juga, perhatian kepada anak, dan tidak ada alasan bagi sang istri untuk hulu atau menceraikan sang suami dalam hal ini. Begitulah para pendengar dimanapun Anda berada, berkenaan dengan tafahum mutabadil perlu dipahami, ya. Nah, kemudian juga bagaimana katanya Buya kan ada istilahnya kalau ucapan main-main ya itu jadi ya, memang sabda Rasul ada 3 perkara ya, jiduhunna jidun ya. Kemudian juga wahuzuhunna jidun. Apa itu? Nikah
tolak, warj'ah. 3 perkara yang main-mainnya, goyonnya itu jadi apa? Nikah, ijab kabul itu. Kemudian tolak dan nuruju. Jadi misalkan kita begini main-main nonton TV, misalnya mau itu cantik-cantik ya di televisi, artis-artisnya. Papi mau menceraikan mami, talak 1. Itu guyon. Jadi caranya tidak jadi, karena tidak ada orang saksi, dan istri juga belum tentu kabul. Yang dimaksud oleh baginda Rasul, guyonnya menjadi betul termasuk di dalamnya tolak. Pada saat ada orang saksi, misalkan sedang rame-rame, ya acara keluarga lah, acara keluarga gitu ya. Nah, rame-rame kumpul, ada saksi dari pihak laki-laki banyak kan, saksi dari pihak perempuan juga. Kemudian ada nonton TV, wah cantik-cantik ya artisnya. Gimana ya kalau saya menceraikan istri saya, misalkan guyon. Ada orang saksi dan si istri kabul. Misalkan begini, ya udah, mami juga lihat di TV banyak aktor-aktor yang ganteng, udah saya terima cerainya. Baru terjadi perceraian. Ada saksi banyakan di tempat umum, kemudian juga sang istri menerima, jadi itu yang dimaksud dengan baginda Rasul. Tapi kalau kita berduaan nonton TV, ada nih sinetron, guyonan sang suaminya bahwa menceraikan, itu tidak jadi. Itu perlu dipahami tentang tafahum mutabadil. Tanpa istilahnya itu memahami tentang ketentuan tafahum mutabadil, akan rusak agama ini. Begitu malu kita menjadi seorang muslim ya, kalau memang istilahnya itu begitu mudah ada perceraian. Padahal ajaran Islam tidak semudah itu, yang pada ketentuannya permudah ya pernikahan dan persulit perceraian. Insya Allah dengan memahami tafahum mutabadil, perceraian di antara kita itu bisa dikurangi, bahkan mungkin sangat sedikit ke depannya. Demikian selama Buya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi Buya sendiri dan bagi yang mendengarkan. Tolong disampaikan, disebarluaskan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menyebarkan mengajak kepada kebaikan dan orang itu banyak yang ikut, sebanyak itulah pahala bagi yang mengajaknya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Yang benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.